Selamat datang ke Legacy.tv dalam satu lagi episod perbincangan. Dan dalam video ini kita akan memperhatikan daripada Ibrani bab yang kelima, yang bahagian yang terakhir, dan kita akan melihat Ibrani bab yang keenam secara menyeluruh. Dan banyak sangat perkara yang kita boleh uraikan dan juga kongsikan dalam bab ini, dan saya rasakan memang masa tidak cukup, dan nanti kita akan melihatlah bagaimana keadaan dan juga masa kita berbincang nanti kan. Dan untuk itu saya galakkan untuk kita pergi kepada podcast yang saya sediakan di sini, dan juga kalau kamu boleh perhatikan di bahagian caption, saya akan meletakkan link kepada podcast. Dan di sana saya menguraikannya dengan lebih lagi, apakah maksud ini, apakah maksud itu, dan juga kaitannya dengan petikan-petikan yang lain. Jadi dalam pembincangan ini, just untuk pengetahuan kita sekali lagi, we want to share a little bit more about apa yang kami sendiri telah pelajari melalui petikan ini. Nah, secara ringkas apabila kita pergi kepada bahagian yang kita akan bincangkan, sekali lagi penulis surat Ibrani, dia menerangkan tentang urgency ataupun kenapa para murid Yesus Kristus pada ketika itu jangan meninggalkan ataupun jangan menjadi murtad, meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan sekali lagi selepas dia menyatakan tentang siapakah Yesus Kristus, apakah yang Yesus telah lakukan, sekali lagi dia memberi amaran. Dan ianya menjadi makin lama makin tegas, dan di sini dia menerangkan kepada mereka lagi tentang betapa pentingnya untuk mereka berpegang kepada iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan di situ kita membaca tentang amaran, dan seterusnya kita juga mendengar tentang galakan yang diberikan oleh penulis surat Ibrani ini. Nah, kalau kamu ada masa, saya harap kamu ada masalah sebelum kedatangan Yesus kali kedua. Kamu ambil Alkitab kamu dan kamu baca ke Ibrani, surat Ibrani secara menyeluruh, dan baca bab yang ke-6 kerana ianya sangat-sangat penting dan sangat-sangat urgent, malah pada masa sekarang juga. Saya rasakan ini juga akan dikongsikan oleh rakan-rakan bersama dengan saya dalam video ini. Nah, bersama dengan saya di sini ialah rakan-rakan daripada Dark Down Deep, iaitu grup Bible Study. Dan dalam Bible Study kita berjumpa setiap hari Rabu jam 7.30, dan kita akan mulakan pada tahun hadapan. Saya tak tahu bila kamu menonton video ini, tahun hadapan iaitu tahun 2023, dan kita akan mengkaji daripada daripada Injil Lukas. Dan bersama dengan saya lah Priscilla. Hello. Brother Ken, dia baru balik daripada Qatar selepas dia menonton perlawanan bola sepak. Dan juga Dex daripada Jepun. Alright, okay, mari kita terus dalam pembincangan kita, iaitu pembincangan kita yang pertama, iaitu ini. Berdasarkan daripada Ibrani bab yang kelima, ayat ke-11 hingga ayat ke-6, bab yang ke-6 ayat ke-3, bagaimana ketidakmatangan boleh menjadi penghalang kepada iman Kristian kita. Nah, untuk itu saya ingin memulakan dengan Dex dahulu, tapi sebelum kamu mulakan Dex, mari saya bacakan dahulu. Saya rasakan ini agak penting lah, saya bacakan dahulu ya. Tentang ini, kami ada banyak untuk dikatakan, namun sukar hendak diterangkan kerana pendengaranmu sudah tumpul. Sepatutnya sekarang ini kamu sudah boleh mengajar, tetapi kamu masih perlu diajar lagi tentang hak-hak, tentang asas-asas pertama firman Allah. Seolah-olah kamu masih perlu minum susu sahaja, belum boleh menerima makanan pejal. Orang yang hanya boleh minum susu itu tidak mahir dalam ajaran tentang kebenaran kerana dia masih bayi. Makanan pejal adalah untuk orang yang sudah dewasa, iaitu mereka yang telah membiasakan akal mereka membezakan baik dengan buruk. Saya berhenti di sana, dan itu sudah cukup untuk mengguris hati dan perasaan saya apabila saya membaca. Okey Dex, bagaimana ketidakmatangan boleh menjadi penghalang kepada iman Kristian kita? What have you seen? Okay, masa saya baca ni macam Brother Richard cakap lah. Saya sendiri yang terkenal. Saya pernah mendengar, saya rasa firman ini sangat famous, terutama yang dia cakap tentang minum susu dengan makanan pejal, kan? Tapi sebelum ni, saya tidak memahami sangat apa yang cuba disampaikan. Disebabkan saya membaca di bahagian itu sahaja. Saya di bahagian itu sajalah, di bahagian petikan firman itu sahaja. Tetapi bila kita melihat dia ialah kesinambungan kepada yang sebelum ini, bila mereka telah menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus, tentang imam besar, kan? Lepas itu di tengah-tengah penulis cakap, tidak guna juga orang cerita tentang Yesus ini berkuasa, Yesus itu ini dan ini. Jika kita masih lagi di ajaran asas maksudnya Tuhan mati kerana menebus dosa kita. Itu yang saya faham tentang ajaran asas. Bila saya tanya apa itu ajaran asas, kan of course
ajaran asas yang pertama 101 as a Christian. Yes. Tuhan Yesus mati karena dosa kita. Dan kita masih lagi berada di situlah, berada di dalam takut yang lama, tidak membangun di dalam iman kita. Jadi bila saya melihat ini, saya coba mengaplikasikan dia di dalam kehidupan seharian saya sendiri dan juga mungkin yang lebih close to pendengar juga. Contohnya kalau kita bergelar, kalau kita jadi seorang pelajar kan, contoh saya rasa lebih dekat lagi dengan pelajar nih. Contoh dia, subjek matematik, saya rasa itu yang paling senang. Ataupun subjek bahasa Inggris. Tiba-tiba cikgu itu masuk ke dalam kelas dan mengajar kamu tentang karangan, tetapi pada masa yang sama kamu tidak boleh membina ayat mudah. Bagaimana kamu mau tulis karangan? Itu yang saya rasa, itu yang saya aplikasikan di sini. Kita masih tersekat di dalam ajaran asas. Bagaimana kita mau tahu tentang karakter Tuhan Yesus, tentang kebenaran yang Tuhan Yesus bawa. Itulah. Jadi saya harus sebutkan, sebelum ini saya pun masih berada di dalam ajaran asas. Contohnya bila saya tanya, kalau saya lakukan ini berdosa atau tidak? Kalau saya buat ini, lepas itu tanya lagi ke orang kan, kalau saya soalan basic yang orang selalu tanya dan saya sendiri selalu tanya dulu, contoh, bukan mahu tuh, tapi ini soalan basic lah, kira soalan basic kan. Kalau saya minum arak, adakah saya berdosa? So bagi saya itu adalah satu ajaran asas yang we need to kita sudah tahu lah, kalau kita sudah mengenali ajaran asas dan pergi kepada aja, kita tahu mana baik dan buruk. So itu bagi saya secara pribadi lah, pendapat saya. Kalau yang lain itu ada pendapat lain tuh, dan itu yang saya rasa satu aplikasi yang itulah. Kalau kita masih berada di dalam satu benda yang basic, bagaimana kita mau pergi kepada benda yang lebih advance lagi. Dan satu lagi, dia menghalang kita untuk berfikir secara efektif, secara berkesan. Contoh ya kan, kalau kita mau subjek kira-kira, kita menambah, tetapi kita tidak tahu tentang nomor. Bagaimana kita mau mengira dengan berkesan, tepat, padat. Itu yang saya itulah. Kalau kita masih berada di basic, bagaimana kita mau tahu tentang Tuhan itu dan memahami secara sepenuhnya apa yang firman sebelum ini coba sampaikan. I mean like macam soalan tadi pasal minum arak dan sebagainya, it's a very good question and it is very important question. Tapi kalau kita tidak bergerak daripada persoalan itu dan tidak pergi kepada makanan pejal ataupun persoalan yang lebih besar lagi, macam Trinity dan sebagainya, dia macam tersekat dekat sana sajalah. I like your analogy pasal karangan itu juga, tapi memandangkan kamu juga teacher untuk matematik kan. Contohnya mau belajar admat is basic, dia sangat agak sukar, tapi kalau basic 1 tambah 1 pun tak boleh jawab, how come boleh pergi lagi dekat jauh daripada sana kan? So that is menghalang keefektifan sebagai seorang Kristian. Now, how about you, Ken? Bagaimana dengan kamu? Kenapa ketidakmatangan? Kalau saya since Dex I think Dex punya mendalam juga tadi. Tapi bagian saya kan, saya boleh melihat persoalan ini daripada satu persoalan juga. Sebab of course kalau kita ikut Ibrani kan, this passage saya dapat rasakan ia ditujukan kepada a very close murid-murid di situ, because yang menyampaikan expect all these people yang mendengar sudah ada asas-asas ini. So maksudnya dia kita tidak perlu, kalau orang Iban cakap kita tidak perlu terpekul ataupun dalam satu stop di situ saja. Kita perlu go explore to another view of dalam belajar dalam Alkitab. So dia macam persoalan saya menjawab dia dari segi persoalan macam ini. Ketidakmatangan ini tidak juga dia boleh menghalang bagi saya kan, because based on experience saya pernah jadi orang yang tidak matang sebagai seorang Kristen. But the thing is kehausan yang kita ada untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat, belajar daripada firman dia. So di situ yang saya tengok dia macam membina. I mean bila let's say lah kita kan selalu involved dalam fellowship, then maybe let's say masa saya di UiTM dulu, and then sekarang baru saya sedar bahwa dulu saya tidak matang, and then because of my action dulu tidak matang, and then I know
ketidakmatangan saya dulu kan membina saya sebagai seorang Kristen yang ada sekarang. Ya. And on that part saya boleh tengok macam mana perasaan yang penyampai tadi kan surat Ibrani ini mengatakan you apa tuh apa tuh kematangan tuh maksud saya kan saya expect kamu tahu semua tapi saya mau lebih daripada kamu. And then I think itu adalah satu asas daripada kita punya 3D lah kan, because kita kan selalu kena kalau Richard cakap this is terlampau basic untuk kita discuss, we have to move on. No need for me to repeat this is something that you guys know already. Okay, kita move on. Tapi kita tidak boleh menyangkal bahwa asas, sebab mana-mana kan kita pergi Sunday service, kadang-kadang pastor cakap if you ada pergumulan yang stuck dekat kamu, go to basic, open your Bible. Yep. It is one of your basic. Yes, go to Bible, open the Bible. Itu salah satu dia juga lah. Ya, Yep. itu dari my view juga lah sana. Thank you. Ya, Amin, asas-asas itu perlu ditekankan, malah bukan sekali saja, malah berkali-kali juga kita perlu fahamkan. Contohnya Christmas akan datang ialah tentang the incarnation of Jesus Christ. It is the truth yang kita perlu faham, dan kamu tak boleh cakap, saya tak perlu lagi lah baca pasal inkarnasi Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. But kalau itu saja yang kita terima tahun demi tahun ataupun minggu demi minggu, kita tidak akan bertumbuh. We need to have more. Sebab itu penulis ini dia rasa macam frustration sikit lah. Dia cakap, Betul. kita akan melakukannya jika Allah mengizinkan. Betul. Yes. Sorry, sebelum saya pergi pada press, maksudnya semua poin-poin ini sudah diambilkan press. Sebab itu maksudnya senyum. Ada satu video yang tersebar di social media. Ada seorang budak tu, this is Chinese saya rasa, di China. Abang dia mengajar kakak dia, adik perempuan dia, tentang matematika something. Kemudian dia menangis dengan adik perempuan dia pun menangis. Kemudian dia cakap yang dia menangis sebab abang dia cakap, walaupun saya sudah beritahu jawapan kepada persoalan ini, adik dia pun masih tak boleh faham lagi. So adik dia menangis, si pengajar itu pun menangis, frustration. sebab dia sudah bagi jawapan pun adik dia tak boleh jawab soalan itu. So kefrustratenan. Yeah, press. How about you? Sorry. Ya, oke, bagi selepas yang belajar ini kan, ataupun sebelum ini, kita percaya bahwa perjalanan iman kita di dalam Tuhan itu sesuatu yang bersifat progresif, di mana kita sentiasa moving forward kan. Jadi bila ada ketidakmatangan ini berlaku, ianya boleh macam jadikan kita tidak ambil serius tentang firman-firman Tuhan macam tu. Macam ada satu yang Iban selalu cakap tu semadi nadai macam tu. Mengamenkan saja kan, tetapi tidak ambil serius macam tu. So apabila benda ini terjadi, apabila ketidakmatangan ini ada, so kita tidak mengambil serius. Bila kita tidak ambil serius, maksudnya benda lain ataupun ideologi lain, benda-benda lain yang akan menggantikan kebenaran yang sudah ada dalam hati kita. Sebab pada awalnya tadi kita tidak ambil serius. So banyak yang dapat kita lihat common things kan di sekeliling kita. Bila kita tidak ambil serius tentang sesuatu perkara itu, memang ada consequences dia. Contohnya dia hilang pendirian dia, and then kalau dulu dia percaya Tuhan, and then the next few years dia jumpa benda lain yang macam compatible dengan dia, selesa, so dia akan stay dengan benda tu. So this is the harm ataupun bahayanya dia bila tidak matang. Sebab bila tidak matang, dia tidak ambil serius. Bila tidak ambil serius, maka akan pergi ke tempat-tempat lain selain daripada Tuhan lah. Ya. Ini mengingatkan saya tentang perumpamaan tentang seorang penabur kan. Dia menaburkan firman Tuhan dan jatuh kepada tanah yang subur, yang berduri dan sebagainya. Dan apabila ada benda yang mengganggu dan itu senang-senang saja diambil. I think that is the gist of apa yang kamu coba sampaikan juga tadi kan. Yang saya perhatikan kalau kita tidak matang, senang-senang juga firman itu dirampas daripada our heart and our mind. Dan teruskan please. Bila kita tidak matang, tidak serius itu tadi kan, macam kita cari firman Tuhan tuh, kita selektif, kita cari yang dapat support kita punya situasi pada masa itu. Contohnya, saya tidak memandang pada aspek orang lain, saya melihat diri saya sendiri.
sebelum ini, di mana saya cenderung untuk melihat firman Tuhan yang macam more encouraging macam tu, yang boleh lift up kita punya spirit. Tetapi kita miss out the context dalam ayat tu. So selepas saya bersama dengan 3D kan, promote sedikit. So kita dapat memahami betapa pentingnya setiap ayat yang ada dalam setiap firman Tuhan itu, dan semua itu perlu kita ambil dengan serius. Dan tidak boleh satu pun boleh kita macam abaikan macam tu dan pilih mana satu yang kita suka. It doesn't work like that lah bila kita belajar firman Tuhan ataupun dalam perjalanan iman kita dalam Tuhan. Interesting. I mean, dalam satu juga perkara yang Pres ada sentuhkan tadi pasal mungkin kita akan kehilangan iman yang kita sudah pegang sebelum ini sebab kita kurang matang. Dan dalam Bible study kita dan juga dalam podcast kita juga membincangkan tentang bagaimana kurang pengertian ini membawa kepada orang belum matang, dan belum matang ini kalau dia tidak bertumbuh terus dia akan murtad. Now, so salah satu ketidakmatangan ini menjadi penghalang iman kita, ianya akan menuju kepada kemurtadan lah. Is there any story from you guys yang mungkin hampir-hampir murtad? Ada orang hampir meninggalkan iman Kristen because of kekurang matangan. Maybe the people that you heard, kamu gunalah si X ke, jangan sebut nama lah. Sister Selanu. Kalau saya tidak pengen orang lain lah, guna diri sendiri. Yes. Tapi sebelum saya pergi kepada cerita, saya suka perkataan yang Pris keluar tadi, progresif. So sebelum Pris keluarkan benda tu, ada satu benda yang keluar di pikiran saya, yaitu pasif lah. Jadi bila kita menjadi seorang yang sangat pasif di dalam iman kita menjadi, dia lead to ketidakmatangan. Sama juga dengan kurang perhatian. Sebab kita sentiasa pasif ni dia sentiasa berada di dalam zon selesa dia. Mendengar apa yang orang lain cakap, ambil apa yang orang lain cakap tanpa kita pergi menyelidiki terlebih dahulu di dalam firman Tuhan, ataupun kita try to be active in order for us to be progressive. Itu yang saya lihat, dan bagaimana benda ini terjadi dengan saya pada suatu ketika dulu kan. di zaman saya masih jahil. Jahil. Jadi saya adalah seorang Kristen yang sangat pasif lah. Pasif maksudnya bila hari-hari penting saya pergi ke gereja, lepas tu kita ada media sosial, jadi kita tahu apa yang di dalam media sosial itu ada orang akan post tentang firman Tuhan, tetapi dia tidak akan post in konteks, sebab biasanya orang akan quote one or two verse, and then akan ada orang komen, and then akan ada orang letak meme. Jadi benda itu suatu ketika dahulu bila saya menjadi seorang Kristian yang sangat pasif kan, ada pernah sekali saya tanya dengan diri saya macam ini, kalau betulkah Tuhan yang saya sembah ini? Sebab kadang-kadang kita membaca verse yang kita suka, kadang-kadang kita membaca verse yang kita tidak suka. Dan dulu saya katakan berada di ajaran asas yang saya percaya adalah Tuhan itu kasih. That's all. So Tuhan mati yang lain kan. Jadi bila saya membaca firman Tuhan tentang Tuhan menghukum orang itu dan ini, saya jadi macam, betulkah Tuhan ini wujud? Kenapa yang saya tahu Tuhan itu kasih, tetapi dia menghukum orang juga, dan dia marah juga dengan orang yang berdosa, sedangkan dia mati untuk dosa kita. Itu question saya pada suatu ketika dulu lah. Tinggalkan pada suatu saat itu saya jadi macam tak apalah, saya rasa saya percaya kepada perkara-perkara dunia sahaja tentang sains. So saya suka membaca tentang, kan kalau contoh ada persoalan, so science have the answer always. Itu yang selalu lah, always. Bagi saya dulu, kalau ada persoalan, sains ada jawaban. So kita akan cari di ensiklopedia sebab itu kan, contohnya kita ada persoalan, kenapa bintang macam ini, kenapa bulan matahari macam ini, jadi kita akan cari persoalan. Until at one day tu saya pergi type, apa Tuhan dalam sains? Disebabkan kawan saya rasa ada something yang membuatkan saya tercari-cari lah. And then banyak yang orang komen semua, ada yang cakap manusia ini asal kita daripada monyet, asal kita lepas tu kita terbentuk jadi manusia. So saya suka baca benda-benda yang macam itu, sampaikan saya rasa yang God is no longer exist. We exist from daripada haiwan-haiwan dulu, lepas tu kita berevolusi jadi manusia. Dan itu disebabkan saya jadi Kristian yang pasif until I become Kristian yang aktif. So benda-benda macam itu saya letak ke belakang, because now I become progressive lah. Jadi orang yang kalau saya baca sesuatu,
we refer back to the firman Tuhan, bukan pergi kepada apa yang orang post. Kita boleh membaca apa yang orang komen, but percaya dengan kematangan kita di dalam firman Tuhan dan kematangan kita di dalam iman kita, we will refer back to firman Tuhan, bukan percaya bulat-bulat. So saya belajar daripada diri saya dulu. Bila saya menjadi seorang yang sangat pasif, saya menjadi seorang yang tidak matang dan hampir murtad, maksudnya tidak percaya tentang kewujudan Tuhan. Kalau itu memang tak join terlalu deep lah tuh nanti. Ken, ada lagi sisa-sisa penambahan? Ya, sisa-sisa. Ya, ada. Actually very interesting kalau bila Chris rujuk tentang sikap ketidakmatangan pasal di mana kita ada satu case ataupun keadaan, bukan setakat case. Saya rasa ini everyone pernah mengalami sebelum kita menjadi seorang Kristen yang progresif seperti yang Dex cakap tadi kan. Salah satunya yang very popular sekarang is prosperity gospel. Saya rasa itu tidak matang. Sebab satu, kenapa saya pikir dia tidak matang, di mana they quote whatever it is yang mengiyakan kebenaran yang mereka ingin percaya. It's not based on apa yang Tuhan nyatakan dalam kita punya firman. Because macam let's say bukalah pintu maka akan ketuklah maka akan dibukakan, something like that. Kan itu boleh ditranslate to a very banyak meaning. So saya tengok kan this very interesting kalau kita sentuh tentang tentang sikap ketidakmatangan, bukan setakat kita tidak matang, but sikap kita yang tidak matang itu juga boleh membawa kepada penyesatan dan sebagainya lah. And then untuk diri sendiri saya rasa sesat kepada sampai mau leave kita punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus, tidak pernah. Cuma ya macam yang Dex katakan, because of banyak influential yang luar yang boleh macam yes of course macam sains kan, kita punya revolusi di suan kita belajar kan itu kan, it's like our brain sudah di brainwash yang menyatakan tentang sains definisi sains untuk kehidupan adalah macam ni. Tapi apabila kita go through the Bible, it's totally opposite from the Bible. Macam tu. And then because that is kalau kita macam kurang pengetahuan dalam ataupun kurang mendalam dalam firman Tuhan, kita akan tengok our belief akan jadi lain, our view akan jadi lain, ya macam itu. Ya, saya pikir I think the same thing about science. Science is something is very good. Dan pada masa dahulu, in the medieval time, science, teologi juga dianggap sebagai salah satu science, because science ya berdasarkan bukti dan juga fakta. Dan apabila kita melihat science tanpa Tuhan di sebaliknya, then it become menyeleweng dan sebagainya lah. Science is a good thing. Same with money lah kan, money juga sangat baik. Tapi kalau kita tidak ada Tuhan di belakang, latar belakangnya ataupun in our worldview, ianya akan menjadi tidak baik lah. Pres, do you have any penambahan? Nanti soalan kedua saya bagi kamu yang pertama. Oh ya kah? Okay, sambung balik dengan Dex bila dia sebut tentang pasif, sebab saya pun pernah melalui zaman kepasifan, zaman pasif macam tu lah. Okay, so bila kita tidak matang, kita juga akan pasif sebab kita tidak dapat melihat what the next thing that we should do macam tu. So for example kan, kita kurang inisiatif untuk membangun sendiri. Ya, of course kita perlukan orang di sekeliling kita untuk support kita punya iman, tetapi ianya memerlukan usaha kita sendiri. It's the core of our heart yang diperlukan dalam proses of our growth di dalam Tuhan itu kan. Contohnya yang selalu kita dengar, nanti kamu tolong berdoa untuk saya, contoh. Ataupun dalam masyarakat Iban kan, Iban selalu ada cakap macam ni, nyangkong aku lagi yang mana. Kalau kamu pergi perumpamaan Iban lah malam ni. So, contohnya kamu pergi gereja, and then dia cakap macam tu, oh nyangkong aku lagi, macam dia macam pray on my behalf lah.
Pray on my behalf ataupun pergi gereja on my behalf macam tu. So di situ kita lihat bila kita tidak matang, we cannot see the importance ataupun kepentingan Tuhan dan juga kebenaran Tuhan itu kepada kita. So bila kita anggap benda itu tak penting, disitulah kita tidak ada inisiatif. Dan di sinilah bahayanya bila kita tidak ada inisiatif, maksudnya kita akan membelok, pergi ke tempat lain macam tu. Yep. Yeah. So like I said pada permulaan video ini, there are a lot of things that we can discover about this. Lebih lagi kalau kita cerita pasal pengalaman diri kita, memang banyaklah. Sebab kita memang pernah mengalami ketidakmatangan. Malah kita bermula dengan ketidakmatangan. Sebagaimana apa yang Ken kongsikan tadi, semua kita bermula daripada ketidakmatangan. But the issue is, bukan kita pernah ataupun tidak pernah menjadi matang sebelum ini. The issue is, adakah kita develop into grow as a Christian untuk menjadi ketidakmatangan, menjadi lebih matang lagi. Saya harap kita continue to become lebih matang lagi lah dalam kehidupan Kristian kita. Now, just mau menggulung juga apa yang saya sudah kongsikan di sini, just briefly, saya juga merasakan bahawa ketidakmatangan boleh menjadikan gereja ataupun orang Kristian dipenuhi dengan orang dewasa dari segi usia, tetapi keanak-anakan dari segi iman. And that is something yang menjadikan ketidakmatangan itu tidak bagus. Begitu juga keefektifan kita juga menjadi begitu. Keaktifan kita sebagai pemimpin gereja. Ada orang dipilih menjadi pemimpin gereja kerana dia pandai bercakap, pandai bersuara, tapi tidak semestinya dia matang dari segi iman. Dan kalau dia dipilih menjadi pemimpin, maka ianya tidak akan membawa kepada growth in the church, for example, dan juga persekutuan, dan juga dalam keluarga kita sendiri, in community. Nah, apatah lagi jangan cakap pasal dunia lah, mau bawa Injil kepada dunia konon, tapi sendiri tidak matang di dalam your small group begitu. Dan juga ayat yang digunakan dalam Alkitab ini saya sangat menarik. Ayat yang ke-11 dikatakan tentang namun sukar hendak diterangkan kerana pendengaranmu sudah tumpul. Tidak tajam lagi, tumpul. Macam kamu pakai pisau yang tumpul potong daging tu, frustration lah kalau kamu mau gunakan pisau yang tumpul. Ayat yang ke-12 dikatakan kerana kamu sudah lembab. So itu yang menjadikannya tidak aktif. Dan yang terakhir, yang last but not the least, yaitu kalau kita tidak matang, kita mudah dipengaruhi. Itu yang sudah dijelaskan oleh rakan-rakan tadi, dengan ajaran agama lain, dengan ajaran palsu, dan juga daripada social media dan sebagainya. So it is sangat-sangat important for us to grow dalam kematangan kita lah. Now, mari kita pergi pada persoalan yang kedua. Apabila kita melihat daripada bahagian yang seterusnya, Ibrani bab yang ke-6 ayat ke-4 hingga ayat ke-12, kenapa amaran penulis ini sangat tegas dan mengapa ianya sangat urgent? I think we all know the answer roughly, but let's just go for it. Pris, what is your idea about this? Okay, dalam Ibrani ini kan, bila kita belajar, kita menyelami karakter Yesus, karakter Tuhan. Dan pada masa yang sama juga kita menyelami tentang isi hati penulis ini juga. Dan bila saya baca balik juga surat Ibrani ini sebagai persediaan kan untuk discussion kita pada hari ini, sekali lagi saya macam tersentuh. Kerana apa? Kerana dia sangat peduli tentang umat Tuhan pada waktu itu. Dia ingin mereka untuk setia sampai ke akhirnya. Sebab mereka sudah bermula, kan? Mereka sudah tahu kebenaran itu. That means mereka sudah ada starting point. So, kalau mereka pergi separuh jalan sahaja, sangat menduka citakan Tuhan dan juga penulis itu. That means, sebab itulah message ini sangat urgent, supaya mereka tidak kembali kepada jalan mereka yang dahulu dan meneruskan perjuangan iman mereka sehingga selesai. So, imagine kan dalam contohnya World Cup baru-baru ni, satu-satu seri contoh, satu-satu seri, and then give up, sudah mereka mau main, terus berhenti, macam tu. So, sayang kan sudah berlari-lari kejar bola pada waktu, dan tiba-tiba berhenti. So, the same thing yang pergi dengan perjalanan iman umat Tuhan pada waktu itu, dan juga kita pada waktu sekarang. Sangat sayang sekali kalau kita hanya pergi separuh jalan saja, and then when something happen, kita macam let go macam tu, kita tidak melihat lagi apakah kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita. So, itu saya fikir kenapa penulis menyampaikan message itu dengan intonasi yang sangat urgent macam tu. Yeah, I mean, I think saya sama juga dengan salah satu daripada poin yang saya dapat di sini juga ialah sama, iaitu penulis ini sangat-sangat mengasihi mereka lah.
He really love them, dan jangan setengah-setengah lah. Come, terus all out kan. Kalau kamu dah terima, mereka sudah dalam penganiayaan pada ketika itu. Kenapa mau sia-siakan penganiayaan itu? Just go all out di sana, walaupun ianya sukar. Dan juga kerana iman dia kepada Tuhan, dia kasih kepada umat, iman dia kepada Tuhan. This is what I love about penulis surat Ibrani inilah. Kita tak tahu siapa kan. Saya percaya ialah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita melihat dia memberi amaran yang sangat tegas, tapi juga dia memberi galakan. Nanti kita akan discuss juga. So these two things yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan di sini lah. For me, ini juga yang saya belajar daripada surat Ibrani untuk, you see, kalau kita betul-betul mengasihi seseorang, kita kena tegas juga dalam kita memberi amaran dan juga sebagainya. Macam yesterday ada pre Christmas lah kan. Dan CF mereka ada invite the non-Christian untuk join juga lah. So dalam perbincangan kami cakap yang kamu sudah beritahu mereka kah yang ini adalah Christian event. So apabila Christian event, we will go all out. Maksudnya kita tak akan tapis-tapis pasal Yesus Kristus, Yesus ialah penyelamat, Yesus ialah anak Allah. So apabila terjadi malam semalam, apabila saya berkongsi tentang message Christmas, of course saya menyentuh tentang inkarnasi Yesus Kristus, tapi saya tak mau Yesus stay baby lah kan. Boring lah kalau Yesus stay baby kan, dia senang dibuli dan sebagainya. Tapi saya terus bawa kepada resurrection, ke Yesus yang sudah dewasa, yang telah menjadi raja dan sekarang dia hidup bertata sekarang. Dan saya kena tegaskan juga yang Jesus is the only way, dan Yesus ialah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Yesus ialah Tuhan Allah, dan di akhir message saya cakap the end of the day kita mencari kebenaran, dan apabila kita sudah menjumpai kebenaran, we must worship Jesus. Dan itu saya harap that kind of message datang daripada hati yang mengasihi, because I want people to know. But the end of the day we celebrate Christmas together lah, tentang Yesus itu. Okay, anyone else yang mau mengisi ruang-ruang kekosongan dalam persoalan ini? Apakah kenapa amaran ini sangat tegas? Okay, semua diam. nanti saya isi dekat video ni dia ada bunyi cengkerik sikit. Cuma poin dia sama kan. So bila saya baca kenapa dia sangat tegas, pergi pula kepada ayat yang ke-9, sebab mereka telah bermula dari awal mengenali Tuhan Yesus, dan pada saat itu mereka dianiaya. Jadi rugilah bagi mereka jika mereka tinggalkan perbenaran yang mereka telah ketahui itu hanya kerana penganiayaan yang mereka lakukan. So kalau tengok yang ke-9 kan, pada awal dia cakap tentang murtad, ayat 9 cakap, namun demikian sungguh pun kami berkata begitu, kami yakin bahawa perkara yang lebih baik akan berlaku kepadamu. Dia memberi amaran tentang murtad, tapi dia bercakap tentang perkara yang lebih baik, which I believe that ialah tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya lihat ada satu urgensi lah, sebab bila kita berada di dalam pressure yang sangat kuat kan, contohnya bila kita berada di dalam keadaan yang ditekan, kamu kena keluar daripada, kamu tidak boleh percaya pada Yesus lagi. Kalau tidak, pada saat ini, detik ini, kamu akan dibunuh. Pikiran kita sebagai seorang manusia yang berdosa, of course kita akan rasa macam, saya tidak mau mati, saya belum mau mati, saya tidak boleh mati. Kenapa saya mau mati? Kerana Tuhan Yesus, saya tidak melihat dia. That will come to our mind. Itu yang saya reflect lah tadi, Kalaulah saya berada dalam situasi mereka, okay, sekarang ini saya boleh cakap yang, dengan yakin dan percaya, saya boleh cakap yang, kalau saya berada dekat situasi mereka tu, boleh je, saya akan meninggalkan Tuhan Yesus. But di dalam sudut hati saya tanya lagi, if I were to be in that situation, jika saya berada dalam situasi itu, contohnya saya berada dalam situasi akan dibunuh jika saya tidak meninggalkan Tuhan Yesus, apakah yang akan saya? So first thing come to my mind ialah, kerana jika kita masih ada perasaan takut akan mati itu, that is the possibility could be happen lah. Kita akan rasa macam, saya kena meninggalkan Tuhan Yesus, kalau tidak saya akan mati. So melihat urgensi dia di sini kan, okay, sia-sia juga the moment itu kita meninggalkan Tuhan, tapi sebelum ini kita telah belajar tentang perkara-perkara, okay, Yesus ialah ilahi, Yesus ialah anak Allah, Yesus ialah imam besar kita, Yesus ialah itu dan ini. Sangat banyak kita belajar tentang Tuhan Yesus sampai saya rasa buku pun tidak boleh menulis tentang apa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tapi because of that moment, that saya rasa not to sangat panjang momen itu, kita meninggalkan Tuhan.
Dan macam brother cakap kan, karena kasih dia ini akan umat Kristian pada saat itu, dia tidak mahu mereka meninggalkan Tuhan Yesus yang telah menjanjikan segala sesuatu yang cukup baik kan. Macam rugi betul. For me, that is very rugi bah. So, disebabkan perkara itu saja kita meninggalkan Tuhan Yesus, saya rasa itu sangat satu benda yang sangat rugi. Dan I believe that penulis pun rasa macam itu. Dia rasa sangat rugi bagi mereka jika mereka meninggalkan Tuhan Yesus hanya kerana mereka disiksa, hanya kerana mereka berada dalam penganiayaan disebabkan Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang lebih baik lagi di masa akan datang. Dan mereka telah belajar juga apa yang Tuhan telah janjikan itu, sebab mereka adalah orang Kristian. So, dia menekankan lagi kembali yang sebab itu saya percaya ketidakmatangan itu ditekankan, sebabkan kalau kita tidak matang, dia jadi saat itu yang akan membuatkan kita saya kena tinggalkan Tuhan. So, saya akan mati. Dan disebabkan kita tidak tahu yang mati itu adalah satu perkara yang kita boleh cakap bahagia bagi kita kalau kita sudah berada di dalam satu iman yang progresif. Because we know that kita akan dapat satu benda yang lebih wow. itu yang saya rasa. Ya, I mean this is issue tentang keselamatan kan, it's not something yang boleh dimain-main begitu. Saya teringat kata-kata Yesus katakan, jangan takut kepada mereka yang boleh membunuh jasad kamu, tapi takut kepada Tuhan yang juga boleh membunuh jasad kamu dan juga di akhirnya nanti. So it's something about the urgency tentang keselamatan ini. Dan kalau tidak nanti Yesus mati sia-sia. Sebab itu penulis ini katakan tadi, jika mereka berpaling, mustahil untuk membawa mereka bertaubat semula kerana mereka telah menyalib anak Allah sekali lagi bagi diri mereka serta memalukannya di mata orang ramai. Nah, tidak bermaksud mereka betul-betul boleh salibkan Yesus sekali lagi, tapi kalau mereka percaya kemudian tak percaya, tiba-tiba kalau hari yang bahagia, percaya pada Yesus Kristus, persecution datang, tak percaya lagi pada Yesus Kristus. Itu seperti mempermainkan kematian Yesus di kayu salib. Itu yang dikatakan penulis ini, menyalib anak Allah sekali lagi bagi diri mereka sendiri. This is issue tentang keselamatan. It is sangat urgent lah. Ken, what is your input about this? Serius muka? Yeah. Actually, very interesting lah. Please ada sentuh pasal saya lupa sudah, tapi Dex ada sentuh pasal kematian, tentang fear of the dead yang akan membawa kita berbalik daripada iman kita berbalik daripada Tuhan. Okay. Cuma saya sentuh di sini kan, because this is macam satu persoalan yang very straightforward. Kenapa penulis sangat tegas? Dan jawapannya paling senang kita boleh lihat dekat ayat 40 sekali lah. Because apa yang dia cakapkan, bagi orang yang pernah mengenal kebenaran, these people yang dia sebut semua yang pernah mengenal kebenaran, telah mengecap pemberian dari surga, telah mendapat bahagian Roh Kudus, telah merasakan kebaikan firman Allah dan kuasa zaman akan datang. Okay, but that kalau kita sentuh kepada soalan pertama tadi kan, you cannot stand dekat itu saja. That is a basic. That is basic. Okay, basic kepada supaya kalau kamu stay in that part saja. Okay. Ada kemungkinan apabila kamu dicobai, kamu akan berpaling daripada Tuhan. That's why dia sangat tegas. Saya tengok perumpamaan yang dia pakai is very tegas. Dia cakap macam yang Richard cakap tadi kan, menyalibkan anak Allah sekali lagi. It doesn't mean that dia menyalibkan directly menyalibkan, tapi because of that kind of sikap ataupun sikap berpaling tadi kan, is a betrayal of a God, anak Allah. So perumpamaan yang dia pakai menyalibkan dua kali, which means it's very sangat tegas. And then kalau kita tengok dekat ayat 7 kan, ayat 7 tentang tanah yang menghirup air, dia mengeluarkan tanaman yang berguna dan diberkati Allah. Dan sebaliknya, perumpamaan ini very tegas. Walaupun dia macam satu perumpamaan, kalau kita tengokkan dia pakai lalang. Lalang is something yang kau tebas kau punya laman dekat mana-mana tempat kan, you punya rumah kan sebelah kebun kan, tebas, and then you clear bakal semua kan. The first thing yang akan keluar dekat kita punya itu kan lalang, and then is very fast. Very fast. Maksudnya kan, saya bayangkan kita sebagai tanah, okay? Kita sebagai tanah dalam itu perumpamaan ini, and then ataupun
kita dalam dia orang sini kan is the murid Yesus yang disampaikan melalui Ibrani lah ya. Oke, bayangkan kita sebagai tanah, and then kasih karunia Tuhan sebagai hujan tadi kan, and then hasilnya daripada orang yang percaya melalui kita. Apa yang keluar daripada kita, and then kalau let's say kita yang pernah mengenal kebenaran kan, and then we didn't share ataupun bagi apa tuh orang yang di sekeliling kita tahu tentang apa yang kebenaran yang kita telah alami, and then semua dalam bagian ayat 4 tadi kan, so dia akan, kalau kita tidak share, dia akan menjadi lalang sebab kalau you didn't praise, you will curse lah kan, it will be opposite of your mouth lah, apa yang keluar daripada mulut kamu. So saya tengok di sini adalah sangat tegas intonasi ataupun dia punya perumpamaan yang dia pakai memang sangat tegas. And then kenapa sangat urgent? This one yang priest nyatakan tadi lah, kenapa ia sangat urgent pada masa itu, di mana saya rasa because of love, dia tidak mau because seperti yang kita dalam introduction last time, kalau tidak silap saya, tapi saya tidak silap dah. Dalam introduction kita pada masa itu kan, this is very similarity of kepercayaan, and then the urgency bila these people kena anaya, and then they said it's not tidaklah salah kalau kita balik, sebab kita still praising the same God ataupun macam something like that. So that's why I think because out of love daripada penulis Ibrani ini, dia menyatakan tentang we must berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Seperti yang kita tengok dalam ayat seterusnya 9 sampai 12 tadi kan, yang ya itu dari saya lah. Yep, I mean dan persoalan saya timbul juga. I mean, why, kenapa kadang-kadang kita juga tidak ada hati seperti penulis ini kan, memberi amaran. Sometimes mungkin for us juga, I think kita kena kembali balik kepada what God have done in our life. Sebab itu sekali lagi, apabila kita katakan tadi, pengetahuan asas tentang iman kita itu sangat-sangat penting. We must remember what is the basic in our life. Tapi kita kena move on juga daripada sana kepada sesuatu yang lebih pejal, makanan yang lebih pejal lagi lah. Dan kalau kita kurang you see ya, sekarang mungkin kita sangat bersemangat. Tapi kalau kita tidak meneruskan semangat kita ini ataupun mencurahkan, nanti sekarang ada 4, mungkin nanti tinggal 2. Janganlah macam tu. Tapi I'm saying that the possibility dia ada dekat sana. You know this kan, in our fellowship, in our church youth, in any pergaulan kita dengan rakan-rakan Kristian yang lain, you know this will happen. But that's why we need to ada hubungan sesama Kristian bersama dengan kita pada ketika inilah. Nah, sorry. Mungkin ada beberapa orang lagi boleh tambah. Saya rasa kita tak perlu risau sangat tentang masa, but of course jangan panjang sangat. Yaitu another thing that I want to say to us ialah, mungkin lari daripada perbincangan kita, just want to say yang dalam perbincangan teologi, yaitu ada 2 kind of understanding. Number 1 ialah apabila orang sudah diselamatkan, mereka tidak akan boleh hilang keselamatan mereka. Contohnya mereka akan petik tentang tangan, apabila kita sudah berada di tangan Bapa, tangan Yesus Kristus, it's impossible kita lari daripada genggaman tangan Bapa dan juga anak, yaitu Yesus Kristus. So the impossibility of apabila kita sudah diselamatkan, kita tak boleh jadi murtad lagi. Tapi ada juga yang menyatakan bahawa it is possible untuk menjadi murtad. So now persoalan kita ialah, bukan kita mau menjawab persoalan dia, I just want to say yang regardless your understanding, sama ada kita boleh lari kehilang keselamatan kita ataupun tidak, regardless of which one your understanding, whatever it is, kita kena terima apabila kita membaca tentang message amaran tentang murtad ini, we must take it seriously. Regardless sama ada kamu percaya keselamatan ini kita boleh hilang ataupun tidak, itu kita ketepikan dahulu, sebab masih lagi dalam debate bagi ahli-ahli teologi pada masa sekarang. But apabila firman menekankan bahawa the possibility, jika dikatakan di sini, jika mereka berpaling, so there is a possibility untuk orang murtad ataupun kehilangan keselamatan. Tapi ada juga kalau kita baca ayat ke-9 dikatakan tadi, namun kami yakin, dia kata, kamu tidak akan terjadi begitu. So itu juga memberi clue, mungkin keselamatan itu tidak akan hilang sebabkan oleh karakter Tuhan yang kita akan perhatikan dalam Ibrani bab yang ke-6. Tapi whatever it is, apabila kita membaca Alkitab,
kita bukan hanya buat Bible study, oh itu jawapan dia, tapi kita kena ambil this thing secara serius. Just take it as it is. Kita ketepikan dahulu pergumulan ahli-ahli teologi, take it as it is, ini amaran yang serius, take it now. Alright, sebelum kita pergi kepada persoalan yang seterusnya, is there any other things yang you want to say in this briefly? Praise, Dex? Ya, bercakap tentang ambil serius itu tadi kan, penulis ini juga menyampaikan pesan supaya umat Tuhan pada waktu itu dan juga kita sendiri relevan juga, sangat relevan dengan kita, supaya kita tidak memandang rendah apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita secara percuma macam tu. Sebab semua kita sangat arif dengan ayat dalam Yohanes 3 ayat 16, kerana Tuhan itu begitu mengasihi dunia maka dia memberikan anak dia Yesus macam tu. So itu yang perlu kita ambil sangat serius. Dan juga saya ingat tadi Dex ada menyentuh tentang memes, di mana saya percaya kita pernah melihat memes yang macam berjenaka macam tu, jenaka tentang Yesus macam tu. Maybe bagi certain orang it's funny, tetapi bagi saya ianya sesuatu yang mempermain-mainkan Tuhan. So imagine kita dalam kelas kan dulu di sekolah, bila cikgu kita bercakap, takut kita nak ketawa kan, ataupun buat benda lucu yang macam tu. So the same thing should go, patut juga kita lakukan bila kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu jangan memandang rendah, walaupun Tuhan itu penuh kasih, tetapi kita percaya bahawa setiap perbuatan kita ada konsekuensinya sendiri. Dan juga apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita itu bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang boleh kita dapat dari mana-mana. Itu sesuatu yang tidak boleh kita tawar ganti macam tu. It's something yang the only thing yang ada, satu-satunya yang ada, yaitu penyelamatan yang melalui Yesus yang Tuhan telah berikan kepada kita, supaya kita dapat masuk kepada kehidupan yang sempurna yang sudah dijanjikan Tuhan untuk kita, sekiranya kita tetap setia sampai ke akhir. Ya. Yep. Yes. Okay, Dex. Sorry. Tadi Brother Richard tekankan tentang murtad ini. Pada saat ini bila kita membaca ini, ada satu benda yang sangat penting, but I don't want to touch about the murtad lah. Saya mau touch tentang bila kita berpaling daripada Tuhan Yesus. Terutama saya suka ayat Brother Ken tadi cakap betrayal of anak Allah and Yesus mati sia-sia. So bila kita menyia-nyiakan kematian Tuhan ini kan, maksudnya saya rasa kenapa penulis cakap mustahil untuk bawa mereka kembali. Okay, ini pandangan saya secara pribadi lah. Pandangan saya secara pribadi based on kita punya karakter as a human being kan. Sedangkan kita telah mengetahui tentang kebenaran Yesus, telah mengecapi daripada syurga, telah mendengar segala sesuatu yang orang dahulu telah dengar, but kita tetap juga menyia-nyiakan kematian Tuhan. Kita tetap juga berpaling daripada Tuhan. Why penulis cakap mustahil kan? Karena sebab kita telah merasakan benda yang baik, even kamu mau bawa mereka kembali pun, you will set the same thing lah. Benda yang mereka telah dengar, mereka telah berpaling, kita mau bawa mereka kembali pun kita akan cakap juga benda sama, because tentang Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita akan cakap kembali juga, Yesus mati kerana dosa kita. That is why saya rasa kenapa penulis cakap mustahil untuk kita membawa mereka kembali. Sebab mereka telah mendengar, tetapi mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka menyia-nyiakan kematian Tuhan. Mereka tidak menghargai perkara itu. So, for us to bring them back, kita ceritakan kembali juga benda yang sama yang mereka telah dengar. So, kalau kekerasan hati kita masih di situ kan, bila kita berpaling, of course kita telah merasakan yang apa yang saya percaya sebelum ini, it is not true. Saya sudah tidak percaya dengan benda itu lagi. Jadi bila kita mau bawa mereka kembali, dia jadi satu benda yang sangat sukar. But of course, kalau benda ini masih boleh dipertikaikan. But this is my opinion, opinion saya secara pribadi lah. Bagaimana kalau kita, kenapa urgensi penulis untuk memberitahu mereka tentang perkara murtad ini ialah, kalau kamu keluar daripada Tuhan, kamu telah keluar dan menyia-nyiakan kematian Tuhan. And if people want to bring you back, kamu akan diceritakan kembali tentang perkara yang sama. Yesus ialah anak Allah, Yesus ialah imam besar. Tetapi pada sebelumnya ini kamu telah mendengar benda ini, kamu telah keluar, memang sukar untuk kita ceritakan kembali tentang kebaikan Tuhan, tentang siapa itu Tuhan Yesus kepada mereka. Itu yang saya rasa pada saat ini. Ya, apabila Yesus melakukan banyak mujizat, dan ternyata Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi orang Farisi apabila melihat Yesus melakukan mujizat, mereka katakan,
dia melakukan mukjizat ini dengan kuasa Beelzebul, yaitu daripada kuasa roh jahat. Kemudian Yesus mengatakan satu ayat yang ramai orang tak faham, tapi that is exactly apa yang Dex kongsikan berdasarkan firman yang kita baca di sini. Yesus katakan sesiapa yang menghujat Roh Kudus, mereka tidak akan diampuni. Bukan kerana it is impossible untuk mengampuni, tapi kalau Roh Kudus pun yang membuka hati kita untuk keselamatan itu sudah di-reject, it is really impossible lah kalau kamu dah reject satu-satunya sumber untuk kita mengetahui kebenaran dan hati kita terbuka untuk mendapatkan keselamatan, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus, itu pun di-reject dan dikatakan ini ialah melalui kuasa Beelzebul, yaitu kuasa hulu balang roh jahat. And then Yesus katakan it is impossible mereka mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. So that is the same concept yang kita juga perhatikan di sinilah. Alright, let us go into the next persoalan yang kita boleh bincangkan juga, yaitu kita melihat bagian yang terakhir dalam Ibrani bab yang ke-6 ayat ke-13 hingga ayat ke-20. Saya mau tanya Ken dahulu, bagaimana galakan penulis tentang karakter Tuhan boleh memberi keyakinan dan kepastian tentang keselamatan kita? Nah, sekarang kita berpindah kepada galakan dah sekarang. Dan ya, kenapa karakter Tuhan ini boleh memberi keyakinan dan kepastian kepada mereka, Ken? Oke, thank you. Tapi sebelum itu, Richard tidak tanya saya my feedback on the previous punya question tadi. Tersinggir So, saya respon sana dulu. Oke, okay, saya respon dulu. Saya ada dua perkara ya. I think it's good saya keluarkan dia sebagai satu amaran yang tegas pasal meme yang Chris cakap tadi kan. But because sekarang ni dunia maya and then online everything you can see dalam memes, okay? And then suddenly our friend yang kita tahu is a Christian posting some memes yang mengolok-olokkan Tuhan, pasal Kristen lah, is about pasal Tuhan lah. And then I think that is cannot be accept, boleh diterima kita lah sebagai seorang Kristen bila of course kamu rasa itu adalah something yang funny. Let's say they buat satu memes tentang let's say Jesus, tapi it's not, I mean even the picture of Jesus sendiri pun orang createkan sekarang ni, it's not I don't think it's macam seperti yang dia orang cakap. And then pengolokkan dalam itu kan, I think that is satu yang menghujat Tuhan lah. I think if this ada kawan-kawan yang lihat kan, try not to menghujat Tuhan daripada segi itulah. Be matured lah dalam apa tu kita punya kita pengharapan kita. Okay. And then satu lagi, I think kenapa mudahnya orang yang percaya berbalik ataupun murtad lah, let's say, senang cerita. It's because kurangnya, I think kita satu praktis yang 3D dulu yang kita buatkan, and then kita setengah try to improve on that part is that sebab kita kurang sangat penghargaan ataupun kesyukuran tentang kebenaran. Kita kurang sangat kesyukuran tentang seperti dalam ayat 4 tadi tentang kebenaran, tentang mengucap pemberian dari surga. Kita orang mengucapkan kesyukuran. And then kita kurang celebrate this thing because I don't think sekarang ni let's say saya cakap Tuhan saya mau 1 juta, 1 juta akan datang hari ini. Tidak, I think that is impossible lah. But it progressively dia akan improve our life, and then kita tidak nampak itu because it's not materialized ataupun physically kita boleh nampak, but it improve our life. Itu satu kesyukuran yang kita perlu lakukan. And then kita kurang sifat dari situ. Itu yang mungkin menyebabkan kita melihat kebenaran ataupun pemberian ataupun kasih karunia Tuhan yang kita dapat, tapi kita nampak macam not something yang special lah, it's not something yang special lah, it's not something special. And then kita melihat dia something yang not very important in our life. Biasa aja ya. Oke, itu saja saya punya feedback dari sana tadi lah. Balik kepada soalan yang ketiga. Oke, bagaimanakah kamu katakan tadi kan galakan penulis tentang karakter Tuhan? Saya boleh ambil satu contoh di mana satu ketika dahulu, I think kita pernah mengalami di mana apabila kita dalam let's say lah, saya dulu dalam peringkat UPSA, let's say people my dad say
kalau you dapat at least A dalam you punya UPSR, I buy you bicycle lah. And then percaya betul, because during that time our father is our hero lah last time kan. So okay, saya mesti target at least dalam keputusan saya dapat 1A ke 2A ke whatever it is, saya mesti dapat A untuk dapatkan satu bicycle. And then itu macam apabila our father yang duniawi, bapak kita yang sekarang ini memberikan kita satu keyakinan yang dia akan memberikan kita rewards apabila kita mendapat something yang seperti apa yang dia dia inginkan, apalagi ya our father in heaven memberikan kita satu keyakinan ataupun rewards tentang keselamatan kita. Macam mana kita boleh melihat itu sebagai satu yang biasa-biasa? I think that is the important thing lah. Macam kita sepatutnya melihat ia adalah satu anugerah seperti yang Chris cakap, yang tidak boleh orang bagi dengan ini hari saya bagi kau keselamatan hari ini lah. Besok saya cabut balik lah. It's not something yang boleh dilakukan seperti itu. That's why kalau kita tengok dalam ayat 13 sampai 20 tadi kan, yang harapan seperti sauh dia kata ya kepada jiwa kita, something like that. That's why kalau Tuhan sendiri, even dalam situ dia ada cakap tentang Tuhan bersumpah atas nama dia sendiri. And then perumpamaan itu menyatakan bahwa dia mengatakan bahwa tiada yang lebih tinggi daripada dia. Sebab itu dia bersumpah atas nama dia untuk tentang untuk pemberkatan tentang keturunan dalam case sini ya, Abraham. So apa yang kita mau lagi kan, tentang galakan apa yang kita mau lagi, because even our earthly father, kalau dia bagi kita satu anugerah ataupun keyakinan, kita sudah percaya, apalagi yang di surga, bagi kita yang di surga. Ya itu yang saya lihat, kalau saya mau buat satu situasi dalam kehidupan kita, that's how I see it lah, ya untuk soalan ketiga. Thank you again. Wah, luar biasa hari ini ya. Alright, Dex. Kalau bagi saya rasa benda yang Brother Ken sebut tu kan hampir sama dengan apa yang mau sebut. Saya tulis dekat sini, kenapa bagaimana karakter Tuhan itu kan saya tulis Tuhan itu tidak pernah berdusta, itu yang saya tulis lah. Terus itu janji tidak akan berubah. Jadi bagaimana perkara ini memberi keyakinan dan kepastian tentang tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kan. Pertama, saya menulis dia bersumpah atas nama dia sendiri. There is no one bigger than Tuhan, sebab itu dia bersumpah atas nama dia. Takkan dia mau bersumpah atas nama orang yang lebih rendah. Kita pun kalau kita bersumpah, of course, we bersumpah atas nama orang yang lebih tinggi daripada kita. Dan perkara yang kedua adalah janji Tuhan tidak akan berubah. Di situ dia tidak mungkin berdusta. So ada dua perkara yang saya lihat dekat sini adalah Tuhan itu tidak pernah berubah. Pertama, janji Tuhan tidak pernah berubah. So whatever that God promised to me, because God never change dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya, I believe that Tuhan tidak akan pernah bertukar janji. Dia tidak akan hari ini dia janji benda ini, esok dia janji benda itu. Even di dalam firman Tuhan sendiri pun kita lihat daripada perjanjian lama sampai perjanjian baru, konsistennya janji Tuhan itu tentang keselamatan yang akan datang. Bila kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. So, this menguatkan saya lagi untuk percaya kepada Tuhan yang keselamatan yang Tuhan janjikan itu adalah sesuatu yang pasti, 100% pasti. Itu yang saya, dan kedua yang saya tulis ialah perintis jalan. So, benda ni perkataan ini kan macam menarik. Sebab adakah saya lupa Ibrani yang keberapa, sangat banyak Brother Richard tulis tentang perintis. Jadi saya rasa masa kita belajar Ibrani ini ialah macam pernah saya dengar tentang perintis, tapi ini first time saya betul-betul macam saya rasa perkataan ini sangat menarik lah. Jadi saya cari apa perintis itu sebenarnya. So dia pioneer, orang yang mendahului kita. Jadi saya fikir kalau orang itu mendahului kita, maksudnya he is the leader. Dia menunjukkan contoh kepada kita. Dan saya tanya lagi, apa contoh yang Tuhan tunjukkan kepada saya? So there is so much. Pertama, kita
pelajari Tuhan lahir sebagai manusia, direndahkan seketika daripada malaikat untuk menebus dosa kita. So everything God did first before we did it. Tuhan telah mati untuk mengatasi ketakutan kita kepada kematian. So this God, Tuhan ini memberikan assurance kepada saya yang dia tidak akan pernah melupakan janji dia tentang keselamatan kepada kita. So perintis jalan ini saya rasa satu yang Tuhan telah mendahului saya. So what I need to do is that I follow God. Dia telah terlebih dahulu buka jalan kan. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya mengikuti Tuhan itu saja. Itu satu galakan yang saya rasa macam Yep. Ianya di-highlight lagi dalam Ibrani bab ke-12 ayat kedua. Yesus ialah perintis dan juga penyempurna iman kita. Wow, thank you very much. Press. Selalu kena juri kan? Ya, semua sudah kena. Oke. Apa yang sebab kita manusia kan, kita semua ada kelemahan. Tetapi kelemahan yang ada dalam diri kita, ianya bukan merupakan sesuatu yang buat Tuhan terkejut macam tu. Dan bila kita baca Ibrani keempat kan, bila kita buat throwback, macam Ken tadi dia pergi soalan yang sebelumnya. So, di mana Yesus dahulu, dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-15, di mana dia terlebih dahulu telah merasakan kelemahan manusia semasa, sebab Yesus juga dalam kemanusiaan dia juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, dan sebagai gelakanlah untuk kita semua di dalam kita punya kelemahan dan di dalam apapun yang terjadi yang memisahkan, menjadi pemisah di antara kita dengan Tuhan, di situ ada Yesus. Dan Yesus itu merupakan satu jawaban yang pasti. Dan saya harap kita semua mempunyai iman yang teguhlah berkaitan dengan iman kita dalam Yesus, dan sampai ke akhirnya, sebab bila kita berhadapan dengan sesuatu yang mencabarkan ataupun kita memerlukan, we need to be safe from something, contohnya daripada dosa kita sendiri, we need to be connected to God. Di situ ada Yesus. Jadi karena karakter Yesus itu dia mengetahui kelemahan kita, di situ kita berasa secure. Dan kita tidak berasa macam ada gap di antara kita dengan Tuhan. Macam, tidak yakin semua datang sebab saya rasa sangat bersalah macam tu. So, tetapi dalam hubungan kita dengan Yesus, it's something different. Dan Tuhan kita tahu yang dia mengerti apa yang kita lalui dan juga isi hati kita. Cuma yang Tuhan mau ialah kita datang, kita tinggal, dan jangan pergi ke mana-mana lagi. Jangan kembali lagi kepada apa yang sudah membuatkan kita jatuh macam tu. Yeah. Yep. Wow. Thank you very much, everyone. Then now for me is pergi kepada lebih basic lagi, yaitu apabila Tuhan ingin menjanjikan sesuatu, dia pergi kepada asas, yaitu dirinya sendiri. God is the basic of everything yang dia sudah promise. Dan kemudian dia withdraw balik kepada Abraham. Dan kan Tuhan telah berjanji kepada Abraham kan, pada ketika itu Abraham tidak ada zuriat. Dia tidak ada zuriat, tapi bermula dengan Ishak. Ismail dahulu, kemudian Ishak, dan daripada Ishak Tuhan telah berjanji dia akan mendapat banyak keturunan, dan ternyata apa yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham pada ketika itu, mungkin Abraham tidak lihat, tetapi Abraham sekarang dan anak-anak Abraham ada pada masa sekarang. Dari segi keturunan dan dari segi iman, kita juga anak-anak Abraham melalui iman kepada Yesus Kristus, kepada Yahweh. Jadi ini Tuhan sudah bagi promises, then it is fulfilled di hadapan mata kita sendiri. Dan apabila Tuhan telah berjanji melalui nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, itu juga sudah terjadi in the past, it's already happened. And kenapa kita tidak mahu lagi berpegang kepada yang, kalau benar-benar yang sangat-sangat besar itu Tuhan telah janjikan dan He fulfilled it? Why can't we having faith in this God yang telah menjanjikan sesuatu yang dia sudah fulfill sebelum ini, then He will always fulfill. Dan Tuhan yang kita percaya dalam Genesis is more than that. Dia mencipta segala-galanya. In the beginning, God created heaven and earth. Kalau dia boleh cipta heaven and earth and everything in the world today, in the universe today, when He make promises, apalagi kita mahu? Kalau saya gunakan istilah-istilah orang-orang politik, pada mereka suka cakap pasal racism, mereka apalagi Cina mahu, itu mereka cakap macam tu.
Bagi kita sekarang, apalagi kita mahu, God is the creator of everything. And He is our Messiah. Dan juga yang sudah diulangkan tadi, firman Yesus boleh diharapkan, firman Tuhan boleh diharapkan, karakter Tuhan boleh diharapkan, dia boleh berjanji dan dia mengatakan janji, dan anaknya juga boleh diharap. Yesus Kristus boleh diharap. Sebab itu ayat ke-20 dikatakan, kalau saya ringkaskan daripada ayat ke-19 hingga ayat ke-20, Yesus ialah tempat perlindungan kita. Yesus ialah sauh kepada jiwa kita, sauh untuk kita letakkan, mengikat supaya kita tidak hanyut sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani bab yang kedua. Dan juga Yesus ialah perintis jiwa kita. If this is the kind of God that we worship, I think tentang penyelamatan kamu dan saya is a leng-leng lah bagi Tuhan. Itu just dicengkil di hujung-hujung gigi dia saja. It's a very easy for God. But the question now is that, adakah kita berpegang kepada sauh itu? Adakah kita pergi kepada tempat perlindungan itu? Adakah kita melihat Yesus sebagaimana yang Dex katakan tadi sebagai perintis hidup kita? The question, the integrity of God is not in question here. The question now is, how about us? Do we come to the tempat perlindungan itu? Adakah kita pergi bersauh jiwa kita kepada Yesus Kristus? Adakah kita mengikut perintis jalan ini? Now, I think seperti kita katakan tadi, banyak juga perkara yang kita boleh perhatikan dekat sini. Let us come to conclusion. Saya rasa sudah 1 jam lebih dah. What are some conclusion daripada pembincangan kita di sini? What are something that you want to bring home for yourself? Mungkin kita bermula daripada Ken, kemudian Pres, kemudian Dex, dan saya tutup nanti. Oke, saya untuk saya kan is very simple and then is very popular nowadays. Kalau saya mau concludekan dia sekali lagi, is about the check and balance. Dalam kita punya politik, checks and balance. Sebab saya melihatkan di mana check, kalau kita tengok daripada peringkat pertama pembincangan kita, ia adalah mengatakan tentang be matured, and then ada amaran keras. Is not applied. Saya rasa tidak. Apabila kita membacakan, kita mendalami lagi Ibrani ini, kalau kita apply dalam kehidupan kita sekarang, pada zaman sekarang, ia logik, ia boleh diterima akal. And then which mean apabila kita belajar di situ kan, kalaulah macam kita ada, I think mungkin tidak semua yang mengenal cerita One Piece kan, di mana ada satu haki orang cakap ataupun ke the sixth sense yang dia boleh mengesan pada masa hadapan, and subsequently ataupun secara tidak kita tahu, kita boleh melihat apa yang terjadi pada masa akan datang. Tapi kita bukan a witch that we can predict the future lah. Maksud saya kan kita boleh apply apa yang ada dalam ini, dalam kehidupan kita, and then kita tahu apa ending kita, and then penyelamatan tadi lah maksud saya kan. Dan balance dia di mana walaupun this thing akan happen to you, okay, jika terjadilah tadi, and then dia ada balance dia. Saya percaya kamu tidak akan terjadi macam ni, and then akan ada Tuhan itu adil. Dia cakap dalam sana tadi kan tentang rewards yang ada bagi kamu. So bagi saya kan, kalau conclude today punya discussion is about check and balance lah. Yes. Yep. Thank you very much, Ken. Yes. Dex, Pres. Dari conclusion daripada saya yang pertama lah, kayak ambil serius hubungan kita dengan Tuhan, dan sentiasa tanya diri kita sendirilah. Kita perlu buat introspection kan, di mana hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tahu dekat mana, adakah kita di tengah-tengah, adakah kita sedang hanyut, ataupun kita sedang maju ke hadapan, ataupun kita in the middle of nowhere, kita pun tak tahu di mana kita sekarang. So, bila kita tahu di mana kita punya level, di mana kita punya point bersama dengan Tuhan, di situ kita tahu how we can improve. Sebab saya percaya bila kita kenal Tuhan, mustahil kita macam nak main-main macam tu, macam kita yang dahulu, macam itu merupakan satu kewajipan macam tu, tetapi tidak ada sense of relationship dengan Tuhan macam tu. So kita perlu ambil serius dan perlu ada inisiatif untuk kita membangun, dan di samping kita membangun daripada orang sekeliling kita, jadi pastikan kita buat Yesus itu sebagai kita punya benchmark
ya kita perlu bergantung kepada Yesus itu sebagai standard untuk iman kita, supaya kita tidak macam ada role model yang lain macam boleh oh dia boleh macam tu, saya pun boleh juga macam tu. So kita tidak boleh rely dengan manusia, walaupun kita boleh mengharapkan mereka in certain ways, tapi Yesus itu yang perlu utama. Dan yang ketiga, tetap setia sampai ke akhirnya, jangan alang-alang. Ya. Yes, thank you very much, Pres. Dex? Wow, apa yang Brother Ken dengan Pres cakap sudah sangat wow. So, daripada saya lah, yang saya dapat secara pribadi, yang pertama ialah, walaupun penulis berkata di sini jangan tetap berada di ajaran yang asas, tetapi hari ini saya belajar untuk ajaran asas itu juga sangat penting for us untuk belajar bersyukur. So, ajaran asas 101 ialah Tuhan Yesus mati kerana dosa kita. So, this ajaran asas sangat penting untuk kita tetap belajar bersyukur, tetap untuk sentiasa mengingatkan hati kita yang this is the God that has died for me. So, I must stay until the end lah. Dan perkara kedua yang saya belajar ialah untuk terus teguh. Walaupun no matter kita jatuh, angkat balik secara perlahan-lahan. Itu yang saya belajar. Kita jatuh, I think everyone akan jatuh. Sebab kita adalah manusia yang berdosa. There is a time where we fall, but slowly angkat balik and be active, not passive as a Christian. Sebab menjadi Kristen yang pasif ini boleh lead to kita menjadi seorang Kristen yang tidak matang di dalam iman kita, dan at the end we know kemana ia akan pergi, dan terus menjadi seorang Kristen yang aktif di dalam pembangunan iman kita secara pribadi. Yes, there is one quote remind me of something. When you fall, do not fall frontward. Apabila kamu jatuh ke belakang. Mata harus melihat kepada bintang. Apabila kamu boleh melihat bintang, kamu jatuh, kamu boleh angkat balik. That is, bintang bagi kita ialah Yesus Kristus as our sign. When you fall, you don't look backward, look up, look at Christ. Then you can bangkit semula. So meaning that we will ups and down in our life. Thank you very much, Dex. Now for me, saya rasakan tak perlu tambah lagi because all these are sangat-sangat interesting. Lagi, if you want to join us in Bible study, come and join us. Di mana you can see that how we can share with one another about apa yang kita dapat melalui firman Tuhan. And I can't wait untuk kita melihat kepada Ibrani pula, Injil Lukas. Tapi untuk minggu depan, just for you to be excited about minggu depan, kita akan melihat tentang Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melchizedek. Dan saya suka dengan Ibrani bab yang ke-6, ayat yang terakhir dikatakan begini, ayat 19 hingga ke-20. Kita mempunyai harapan ini sebagai sauh pada jiwa kita, tetap dan teguh, dan masuk sampai ke balik tirai. Di situ perintis jalan telah masuk untuk kita, yaitu Yesus yang telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melchizedek. Nah, tentang ajaran yang lain, penulis ini katakan, kita akan melakukannya jika Tuhan mengizinkan. Maksudnya, benda ni boleh tunggu lagi. Tapi tentang Yesus Kristus, kata penulis surat Ibrani ini, dia tak boleh lagi. Dia mesti mau cakap juga tentang Yesus Kristus. And that is the important. Mari kita pergi kepada Ibrani bab yang ke-7 dalam episod yang akan datang. Thank you very much, Ken, Pres, dan juga Dex. Dan bagi kamu yang terus setia menonton. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.